Kabupaten Seram bagian timur Maluku menyimpan potensi besar di sektor sagu dan pariwisata. Bahkan Seram bagian timur kini masuk dalam rencana proyek strategis nasional atau PSN hilirisasi sagu. Peluang ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Seram bagian timur atau SBT tercatat sebagai daerah dengan potensi lahan sagu terbesar di Maluku. Data Dinas Pertanian Maluku menunjukkan luas hutan sagu potensial di wilayah ini mencapai lebih dari 35.000 hektar tersebar di berbagai kecamatan. Potensi tersebut menjadikan SBT sebagai sentra produksi sagu terbesar di Provinsi Maluku. Pemerintah daerah bahkan menargetkan Seram bagian timur menjadi pusat inovasi dan industri sagu di Maluku. Selain sebagai pangan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, sagu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di sektor pariwisata, Seram bagian timur memiliki kekayaan alam yang masih alami. Wilayah pesisir dengan pantai berpasir putih, gugusan pulau-pulau kecil, kawasan mangrove, serta budaya masyarakat adat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi wisata bahari dan ekowisata dinilai sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan Maluku. Keindahan alam yang masih terjaga dipadukan dengan kekayaan budaya lokal dan kuliner khas berbasis sagu menjadi kekuatan besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah yang berjuluk Itawotunusa. Kita punya 35.000 hektar lahan sagu. Ini data yang ada ya. Nah, penelitian kemarin dilakukan oleh IPB juga oleh Unpati. Ada 2 kajian sudah dilakukan. Nah, kami mendapat beberapa data seperti bahwa di setiap hektar lahan sagu SBT itu ada 40 sampai 50 pohon yang siap dipanen. Nah, sagu SBT menurut penilaian dari Dinas Pertanian kami itu satu pohon sagu itu kalau kita olah menjadi tepung kering itu nilai ekonominya itu antara 4 sampai 6 juta rupiah per pohon. Kita bicara wisata. SBT juga termasuk potensial wisata baharinya. Kami punya beberapa pantai yang indah, beberapa pulau kosong yang juga bisa kami kelola. Sebutlah sekarang yang lagi. Dengan potensi sagu terbesar di Maluku dan kekayaan wisata alam yang belum banyak tersentuh, Kabupaten Seram bagian timur memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi berbasis pangan lokal dan destinasi wisata unggulan di kawasan timur Indonesia. Immanuel Afred, Kompas TV Seram bagian timur, Maluku. Sagu dan pariwisata menjadi andalan Seram bagian timur. Bagaimana strategi pengembangannya? Langsung saja kita bahas bersama Bupati Seram bagian timur, Fahri Husni Al-Katiri. Selamat pagi Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik-baik saja. Senang bisa berbincang Bapak. Lantas boleh dijelaskan, tadi kita sudah lihat ada pengantarnya. Apa saja Pak, bagaimana strategi untuk Kabupaten BST ini sendiri, kemudian untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sana? Makanya ini dengar di sini. Halo Pak Fahri. Halo Bapak Fahri, oke. Tampaknya kita masih akan menyambungkan. Selamat pagi Pak Fahri. Itu kayaknya udah wireless buat Suara nggak ada. connect. Iya. Nggak dong lagi, Cok. Saudara, Kabupaten Seram bagian timur Maluku menyimpan potensi besar di sektor sagu dan pariwisata. Bahkan Seram bagian timur kini masuk dalam rencana proyek strategis nasional atau PSN hilirisasi sagu. Peluang ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SBT tercatat sebagai daerah dengan potensi lahan sagu terbesar di Maluku. Data Dinas Pertanian Maluku menunjukkan luas hutan sagu potensial ini mencapai lebih dari 35.000 hektar, tersebar di berbagai kecamatan, dan potensi tersebut menjadikan SBT sebagai sentra produksi sagu terbesar di Provinsi Maluku. Selamat pagi, Bapak Fahri. Pagi. Selamat pagi, Pak Fahri. Selamat pagi, Pak Fahri.
Selamat pagi, Bapak Fahri. Pagi, halo. Baik, Pak Fahri bisa mendengar suara saya dengan baik. Pak, tadi kami sudah lihat pencapaian dan juga potensi yang ada di sana. Lantas boleh dijelaskan bagaimana strategi dari BSD untuk kemudian memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kabupaten? Terima kasih. Jadi sagu ini satu di antara potensi SBT yang luar biasa karena dia adalah tanaman endemik yang potensinya lebih dari 95% produksi sagu Maluku berasal dari kami. Nah, tanggung jawab saya sebagai bupati di awal pemerintahan saya adalah ingin mendorong agar sagu yang kebetulan telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebagai salah satu PSN, yaitu PSN Hilirisasi Saya Sagu, agar bisa masuk dan ditetapkan menjadi salah satu lokus PSN. Karena itu proses sudah kami lakukan, komunikasi bersama Gubernur Maluku, koordinasi dengan berbagai kementerian yang terkait dengan penetapan PSN juga sudah kami lakukan, Kemendagri, Bappenas, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada beberapa syarat lagi yang harus kami penuhi, dan saya berharap dengan PSN Hilirisasi Saya Sagu ini ekonomi masyarakat bisa meningkat secara signifikan. Baik, Bapak kalau soal pariwisata bagaimana Pak? Nah, pariwisata juga satu sektor andalan yang jadi fokus saya. Kami punya lebih dari 50 lokasi wisata potensial, terutama wisata bahari. Ya. Nah, salah satu tempat wisata yang sekarang sudah masuk di 10 besar nominasi API Award, Anugerah Pesona Indonesia Award, itu adalah Danau Soli. Dan kami sedang mengawal terus ini, mudah-mudahan Danau Soli bisa menjadi pemenang pertama di API Award ini. Walaupun banyak juga lokasi potensial lain seperti yang sedang happening adalah Tanusang di Pulau Geser, dan ada beberapa pulau kosong yang kami rencanakan untuk kami kerjasamakan dengan pihak ketiga pengelola yang profesional di bidang wisata bahari seperti Pulau Neden dan Pulau Nukus. Itu pulau kosong yang berpasir putih, berlaut jernih dan sangat indah. Potensinya masih begitu banyak, perlu ada strategi yang baik tentunya untuk mengusung dan mendukung keduanya berjalan bersamaan. Tapi Bapak, kalau kita berbicara soal tantangan, kiranya apa yang mungkin dirasa oleh Kabupaten BST ini menjadi tantangan dalam pengembangan sagu dan pariwisatanya, Pak? Kabupaten SBT, Mas. Sorry saya koreksi ya. Mohon maaf, Seram bagian timur. SBT. Ya, jadi sudah pasti tantangan paling besar adalah soal anggaran. Ya, di era efisiensi ini kami sebagai pemerintah daerah sudah pasti harus bekerja keras untuk menarik minat pihak luar, apakah itu pemerintah ataupun swasta, untuk bisa bergandeng tangan dengan kami. Jadi itu sebabnya saya menyampaikan di banyak kesempatan bahwa pemerintah daerah sangat membuka tangan selebar-lebarnya untuk menyambut siapapun yang ingin berinvestasi di daerah, dan akan kami permudah dengan berbagai dukungan ya, yang tentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ya, kesiapan kami di sisi masyarakat juga kami lakukan dialog, sosialisasi, dan saya rasa SBT dalam kondisi sangat siap menerima kerjasama dari pemerintah provinsi, pusat, ataupun pihak swasta untuk ikut mengelola sumber daya alam yang kami miliki di laut, ya, di hutan, ataupun di sektor wisata bahari. Pak Fahri, saya tertarik tadi Bapak menyebutkan ada
dialog juga yang tidak hanya berjalan keluar eksternal tapi juga internal. Apakah ada keterlibatan UMKM di sana, Pak? Pengembangan UMKM lalu juga pengembangan komunitas di sana. Benar. Jadi untuk pengembangan komoditas perkebunan seperti sagu itu satu pilihan strategis, tapi kami juga punya pala, kami punya cengkeh, kami punya kelapa, ikan di laut. Sudah pasti kebutuhan kami terhadap pengembangan UMKM juga sangat mendesak. Karena itu di tema sagu misalnya kami telah membangun komunikasi intens dengan Kementerian Perindustrian yang juga kami syukuri karena Kementerian Perindustrian juga merespon dengan sangat baik. Beberapa kali FGD sudah kami lakukan, insya Allah tahun depan ada alokasi yang kami berharap cukup besar dari Kementerian Perindustrian untuk ikut membantu kami mengembangkan sentra industri kecil untuk pengelolaan sagu dan komoditas yang lain. Begitu juga dari Kementerian Pertanian. Bapak, yang disorot juga tadi kita sebutkan hilirisasi sagu. Lantas bagaimana hilirisasi sagu ini kemudian menjadi penting untuk masyarakat dan apakah boleh dijelaskan Pak bagaimana nanti menjaga keberlanjutan tadi tanaman yang sudah Bapak sebut dan kita dengarkan di pengantar tadi. Baik. Jadi sagu itu menariknya adalah dia ini tanaman endemik. Jadi masyarakat kami itu sampai sekarang belum bahkan pernah menanam sagu. Dia telah ada dari awal di bumi kami. Karena itu potensi ini harus kami lestarikan. Saya sering menyampaikan sebagai bentuk dari kesyukuran kita terhadap apa yang sudah disediakan alam kepada kita. Yang kedua, nilai ekonomisnya juga cukup tinggi. Selama ini tanpa mampu mengelola sagu dengan baik, setiap tahun dari 35.000 hektar, kalau ada satu pohon sagu saja yang mati setiap tahun di tiap hektar, maka ada 35.000 pohon yang mati, dan itu yang kami alami selalu, dan itu berarti kurang lebih tiap sagu yang nilai ekonomisnya sekitar 5 juta rupiah, itu akumulasi total tiap tahun hampir 200 miliar yang hilang begitu saja dari daerah kami tanpa bisa kami kelola. Itu sebabnya hilirisasi sagu ini menjadi harapan besar pemerintah daerah agar didukung oleh pemerintah pusat, ditetapkan jadi PSN sehingga dia akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Seram bagian timur. Baik, jadi ini sejalan memang dengan program pemerintah pusat dari berbagai sisi, berbagai sektor pun tadi juga kami pastinya mendoakan sektor sagu maupun juga pariwisata dapat berkembang dengan luar biasa. Terima kasih banyak atas bincangnya Bupati Seram bagian Timur SBT Bapak Fakhri Husni Al-Katiri. Terima kasih Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih.